Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Kalian pengen beli PGA card untuk main game aja, nggak usah yang mahal. Perhatikan video ini. Kalau tujuannya untuk main game aja, apalagi game-game gratisan seperti Valorant, Apex Legends, PUBG Steam. PUBG Steam sekarang udah gratis ya. Kalau tahun lalu harus beli dulu gitu kan. Nah, untuk melibas atau main-main game seperti ini yang lagi rame di tahun 2022, 2023 juga bahkan masih rame ya. Nggak usah PGA card high-end zaman sekarang gitu ya. Bahkan pakai PGA card yang 5 tahun ke belakang masih tetap bisa dilibas gamenya. Resolusi 1080p, presetnya medium atau high end juga, atau high atau ultra masih bisa dilibas. Kayak si Apex Legends, Valorant, PUBG gitu kan. Ini masih bisa dilibas pakai PGA card yang dirilis tahun 2015-2016. Emang masih bisa, Bang? Oke, kita coba lihat di sini ya, spek recruitment minimum PUBG Steam. Nah, ini spek minimum ini bisa kalian lihat ya di Steam, di game PUBG-nya. Kalian bisa scroll ke bawah. Di sini untuk sistem recruitment minimum ya menggunakan prosesor Intel i5 Gen 4 4430 atau AMD FX 6300, RAM 8GB dan PGA card-nya GTX 960 2GB. Nah, kita tahu ya, GTX 960 ini dirilisnya tahun berapa? Tahun 2015. Sekarang tahun 2023 ya, masih tetap bisa menjalankan atau bisa melibas game si PUBG ini dengan resolusi yang tetap enak ya, 1080p, terus resolusinya medium high juga mendapatkan FPS-nya 70-80-an gitu ya. Memang ini minimumnya. Kita lihat recommended-nya. Jadi spek yang direkomendasikan oleh si produsen game PUBG ini ya. Prosesornya menggunakan i5 6600. Ini Intel Gen 6 dan AMD Ryzen 5 1600. Ini pakai Intel Gen 6 aja udah bisa digunakan. Bahkan sekarang udah ada Intel Gen 13 ya. Berarti udah berapa generasi ini ketinggalannya. Di spek AMD juga sama, ini Ryzen 5 1600 Ryzen pertama dan sekarang udah ada Ryzen 7000 series ya. Ketinggalannya kan udah jauh banget. Terus PGA card-nya di sini menggunakan 1060 3GB atau RX 580 yang 4GB. Nah, kita tahu ya, GTX 1060 3GB ini dirilis tahun 2016-an lah ya, 2005-2016-an. Jadi sekarang 2023. Berarti sekitar udah berapa tahun tuh ya? 6 tahunan ya, kurang lebih 6 tahun. Ini masih bisa melibas game-game tersebut. Ya bener kan, jadi nggak usah lah beli PGA card mahal, nggak usah maksain pengen PC gaming gitu kan. Pakai PGA card yang ketinggalan 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun jadi masih tetap bisa. Kelas-kelas mid-end to low juga bisa. Terus pasti ada yang nanya juga, Bang itu kan PUBG game tahun 2018. Oke, kita lihat game yang dirilis tahun 2020-2021 lah ya. Ada God of War nih, atau yang terkenal cukup berat apa ya, Cyberpunk 2077. Nah, ini salah satu patokan game berat. Ya memang banyak banget ya game-game berat, tapi ini contoh aja gitu ya. Cyberpunk 2077 bisa dijalankan 1080p, terus ultra, bisa dimainkan dengan FPS yang playable, yang enak lah gitu ya. Spek minimumnya kalian bisa lihat di sini ya. Menggunakan Intel i5 Gen 3 malahan. Ini malah lebih rendah lagi ya, atau AMD FX 830 untuk minimumnya ya. Terus PGA card-nya GTX 970 atau RX 470. Ya memang di sini PGA card-nya yang harus kenceng. Nah, si GTX 970 ini tuh kelas mid-end pada zamannya. Kalian tahu kapan dirilis GTX 970? Tahun 2015 nih ya. Jadi berapa tahun ya? 7 tahun ya, masih tetap bisa atau masuk minimum spek yang dijalankan yang dibutuhkan oleh Cyberpunk 2077. Atau bahkan rekomendasi speknya di sini menggunakan Intel Gen 4 atau AMD Ryzen 3 3200G dan PGA card-nya masih sama GTX 1060 6GB tapi ini versi 6GB atau GTX 1660 Super atau RX 590.
Ya, ya memang ya 1060 dirilisnya 2016 atau 1660 Super masih lumayan cukup baru lah ya, 2018 atau 2019 gitu ya. Nah, ini untuk rekomendasi bisa bermain 1080p presetnya ultra menggunakan PGA card seperti ini, ya kan? Nggak ada, jarang banget gitu kan spek minimum menggunakan PGA card yang kelas high end RTX 3080 misalkan syarat untuk bermain Cyberpunk 2077. Nah, biasanya kalau produsen-produsen game ini juga selalu memberikan spek minimum atau rekomendasinya yang nggak terlalu berat juga. Kalau misalkan si produsen game ini memberikan syarat minimum speknya yang berat, nanti si gamenya juga sedikit yang maininnya gitu, karena terkendala sama si spek minimum tadi. Contoh misalkan game Valorant ya, Valorant minimal pakai RTX 3070 gitu kan. Prosesornya Core i5 12400F ya minimalnya gitu kan. Nggak akan laku itu game gitu kan. Karena ya kebanyakan orang-orang tuh ya sedikit yang punya spek-spek mid-end sampai high-end ke atas gitu ya, mid ke atas lah gitu ya. Jadi ya produsen game juga buat gamenya nggak terlalu berat-berat amat, tapi tetap bisa memberikan visual yang nyaman di mata, yang enak dipandang supaya si player tuh tetap bisa menikmati resolusinya dengan baik gitu ya. Tapi ya tetap harus dengan spek minimum yang serendah mungkin supaya bisa terjangkau oleh banyak masyarakat luas lah atau gamer-gamer luas yang punya PC ya spek kentang juga masih tetap bisa bermain game. Ya seperti si Valorant tadi kan, ya spek jadul pasti tetap bisa main game Valorant. Makanya game Valorant ini banyak banget peminatnya ya. Selain seru, selain game-game FPS kan banyak peminatnya, dan ditambah lagi spek kentang juga masih tetap bisa main game si Valorant tersebut gitu ya. Jadi intinya kalau kalian mau rakit PC gaming nggak usah mahal juga bisa gitu kan. Awet sampai 5 tahun ke depan. Nah sebetulnya PC gaming itu tuh nggak mahal ya teman-teman, kalau kebutuhannya untuk main game aja. Jadi kalau misalkan kalian nanya nih, bang saya beli RTX 2060 kira-kira kuatnya sampai berapa tahun ke depan? Kita contoh kasusnya yang tadi aja ya. Saya punya 2 pengalaman kebetulan dari tahun 2010 lalu sampai ke 2015 terus ke 2020 ya. Nah, dari 2010 lalu PGA card seperti GTX 460, GTX 560. Nah, ini masih bisa main game-game yang dirilis tahun 2015, 2017 masih bisa. Namun kewalahan ketika dipaksa untuk main game yang dirilis tahun 2020. Salah satunya kayak si GTX 460 ini udah nggak bisa main game si God of War karena ya dukungan DirectX 11 yang harus diperlukan untuk bisa bermain si God of War tersebut. Nah, di sini baru kelihatan, oh, rentang waktu 10 tahun. Nah, PGA card ini baru kelihatan ketinggalan zamannya gitu kan. Nah, ini pengalaman pribadi aja ya. Jadi kalau misalkan kalian beli PGA card yang baru umurnya 3 tahun, 4 tahun masih aman lah ya untuk bisa mengikuti game-game yang nantinya bakalan rilis gitu. Jadi kalau menurut saya sih kalian beli RTX 3050 misalkan ya, kelas paling rendahnya RTX series itu sekarang 3050 ya di jajaran 3000 series. Saya rasa nanti bakalan kuat atau bisa tetap menjalankan game yang dirilis tahun 2028 mendatang. Anggap aja 5 tahun lah ya. Sekarang 2023, 5 tahun ke depan 2028, PGA card tersebut masih tetap bisa. Masih tetap awet lah bisa dipakai untuk main game nanti ya. Bahkan si GTX 1650 Super, 1660 Super juga, ini kan dirilis tahun 2019 ya. Taruh aja 5 tahun atau 7 tahun lah ya. Sampai 2025, 2026, nah PGA tersebut saya rasa ini bakalan tetap bisa dimainkan, yakin lah ya. Jadi masih tetap umurnya masih panjang lah ya, aman lah. 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke depan kalian beli PGA card sekarang masih tetap bisa digunakan untuk main game ya.
Tapi gimana Bang kalau misalkan streaming? Nah, kalau streaming juga tetap ya, software-software untuk streaming juga kan nggak terlalu berat-berat amat. Ya kalian pakai prosesornya jangan yang 10 tahun ketinggalannya. Ya minimal kalau sekarang 2023 belilah prosesor yang dirilis tahun 2018 gitu ya, 2019. Ini masih oke lah untuk dipakai live streaming gitu kan. Terus gimana kalau misalkan dipakai editing? Nah, editing juga ini sebenarnya nggak usah spek yang wah mahal banget gitu, nggak usah ya menurut saya ya. Kalau kalian hanya editingnya cut terus tambahin efek warna, efek musik aja gitu kan, terus diupload ke YouTube, itu kan ringan. Kayak kalian bikin konten YouTube nge-vlog gitu kan, pakai PC atau PGA card yang tahun 2018 gitu, 2017 masih tetap bisa. Asalkan menggunakan software misalkan Premiere Pro-nya yang 2015 atau 2017, itu kan nggak terlalu berat. Ya mungkin fiturnya aja yang kurang lengkap dibandingkan tahun Premiere Pro 2021 gitu kan. Tapi tetap masih bisa diandalkan, masih bisa dipakai gitu ya. Terus terakhir kalau misalkan kalian nanya, "Bang, PGA card ini kuat nggak untuk main game itu?" gitu. Kalian bisa coba deh cari dulu ya di Google nih. Spek requirement-nya atau minimumnya itu pakai PGA card apa, prosesornya apa. Jadi informasi itu banyak banget di Google. Kalau misalkan kalian rencananya nih, pengen main game PUBG misalkan, ya udah searching aja spek minimumnya. Kalian lihat tuh, kalau misalkan di Steam kalian masuk ke store. Nah, di store ini pilih gamenya, klik gamenya lalu scroll ke bawah. Nah, nanti di sana ada spek minimumnya, spek requirement-nya. Kalau misalkan PGA card kalian jauh di bawah requirement minimum, ya berarti nggak bisa dimainkan si game tersebut. Tapi kalau misalkan PGA card kaliannya sama dengan spek minimumnya atau bahkan dengan spek rekomendasinya, ya udah berarti itu kuat. Tinggal sesuaikan aja prosesornya dan memori RAM-nya. Udah, jadi faktor yang penting itu untuk main game ada 3 hardware, prosesor, PGA card, dan memori RAM gitu ya. Terus komponen yang lainnya ya harus mendukung juga gitu ya. Tapi yang penting itu 3 tadi gitu ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen punya PC gaming, nggak usah maksain, wah harus nabung puluhan juta, nggak usah gitu. Kalau hanya game-game ringan mah pakai spek lawas, spek jadul, spek low end ya zaman sekarang gitu kan, ini masih bisa gitu. Bahkan bisa awet sampai beberapa tahun ke depan. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share, atau kalian mau menambahkan tinggalkan saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhan, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.